Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib musalla as-siratal mustaqim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita bisa beraktivitas dengan maksimal, baik aktivitas urusan ukhrawi kita ataupun aktivitas urusan duniawi kita. Mudah-mudahan aktivitas ukhrawi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan aktivitas duniawi kita dicatat sebagai ibadah. Amin. Allahumma amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada dunia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita Sahihul Ibadah, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Anak cucu kita menjadi anak cucu yang solih dan solihah. Keluarga kita mendahului kita, khususnya orang tua kita, kakek nenek moyang kita, guru-guru kita, dan juga para pendiri, para perintis, para donatur Yayasan As-Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya, diterima amal kebaikannya. Keluarga kita yang masih ada, orang tua kita masih ada, guru-guru kita yang masih ada, dan kita semuanya mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari bala, dikembangkan urusan kita, dimudahkan jalan rezeki yang halal lagi barokah, diberkahi sisa umur kita, dikabulkan hajat permohonan kita. Keluarga kita yang sakit, jamaah di antara kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, diberi ketabahan di dalam menghadapinya. Ala hadihin ya salam kulli mana sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum fid dari amin. Kemarin di makalah yang ke-11 kata Nabi, igdanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik, wa faraghaka qabla sughrik. Kerjakan 5 perkara sebelum datang yang 5. Maksudnya jaga 5 sebelum datangnya waktu muda, sebelum datangnya waktu tua. Kerjakan if'alit ta'ata hala qudratika qabla hujumil kibari alaih.
Laksanakan ketaatan mumpung masih kuat sebelum datangnya masa tua. Jangan malas-malas kita beribadah selagi kita kuat. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehat kita sebelum sakit. Maksudnya apa? If'alil amal as-solihah hala sihatika qabla husui mani'in. Kamarodin. Lakukan amal soleh selagi kita masih sehat sebelum datangnya penghalang, yaitu sakit. Lain sebagainya, apalagi sebelum sakit. Amal soleh sebanyak mungkin hendaknya kita lakukan sebelum datangnya penyakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kita masih kaya sebelum kita menjadi orang yang fakir. If'alit tasadduqa bima fadula an hajati man talzamuka nafaqatuh qabla uruji haijatin tatalaffafu tattalifu maluka fatasiru fakiran fitdaran. Berbanyak sedekah. Lakukan sedekah dengan kelebihan dari hajat-hajat orang yang menjadi tanggungan kita nafkah. Sebelum datangnya bahaya, sebelum datangnya celaka yang merusak harta kita sehingga kita menjadi orang yang fakir. Kalau sebelum kita beramal sedekah kekayaan kita habis, maka kita menjadi fakir. Fitdaran dunia akhirat fakir. Waktu di alam dunia enggak mau sedekah, di alam akhirat kita tidak bisa menuai hasil daripada sedekah dari harta kita. Kenapa? Karena kita enggak pernah sedekah. Wa hayataka qabla mautik. Hidup kita sebelum mati kita. Jadi iktanim ma talqa naf'uhu ba'da mautik fa inna man mata in qata'a. Lakukan sesuatu yang manfaatnya bisa kita rasakan setelah kematian kita. Yang bisa kita raih. Kenapa? Fa inna man mata in qata'a amalu, karena orang yang sudah meninggal itu amalnya terputus. Maka biar tidak terputus dalam masa kita masih hidup, ya pada kita masih hidup, hendaknya kita perbanyak amal-amal yang manfaatnya bisa kita rasakan ketika kita sudah meninggal. Apa itu? Sedekah jariyah. Termasuk sesuatu yang akan kita jumpai manfaatnya ketika kita sudah meninggal. Kita bangun masjid, bangun musola. Ternyata masjid dan musola dipergunakan oleh orang untuk kegiatan ibadah, sholat, kajian, dan lain sebagainya. Maka selama itu manfaat, kita ketika sudah meninggal tetap pahalanya mengalir. Mungkin kita nggak bisa sedekah pakai uang, maka ketika ada gotong royong kita bantu pakai tenaga. Sing ngaduk semen, sing ngangkut bata, atau ikut naikin genteng. Selagi genteng yang kita naiki masih nggak dibuang karena bocor, kita mendapatkan manfaat di genteng Pak Haji yang naikin dulu bisa menghalangi orang, melindungi dari panas dan hujan ketika ibadah. Wa faraghuka qabla syughlik. Masa kita masih senggang kayak gini sebelum kita menjadi orang yang super sibuk. Tapi yang dimaksud di sini iktanim faraghuka fi hadhihi dari qabla syughlika bi ahwal qiyamah allati awwalu manaziliha al-qabr. Jadi
jaga waktu senggang kita dalam kehidupan dunia ini sebelum sibuk kita di alam akhir. Siruk pikuknya hari kiamat yang dimulai dari al-qabr, alam kubur. Alam kubur itu adalah awal daripada kehidupan kita di alam akhir. Maka biar kita tidak terlalu sibuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur ya, kita sibuk-sibukkan diri kita di alam dunia mumpung kita masih hidup. Waktu senggang jangan dibuat hal-hal yang tidak manfaat. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang bisa menjaga 5 ini. Amin. Allahumma. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, maqalah yang nomor 12. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ya kan dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ini dalam internet itu termasuk tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu di abad ke-9. Apa kata beliau? Man katsura shiba'uhu katsura rahmuhu. Siapa orang sering kenyang. Sering kenyang ini berarti sering makan. Atau sekali makan tapi porsinya banyak. Katsura rahmuhu, maka dagingnya akan banyak. Ya. Jadi gemuk. Jadi gemuk. Orang yang banyak kenyang, istilahnya banyak makan atau sekali makan tapi porsinya banyak. Maka dagingnya menjadi bi khilafi man katsura akluhu bisababi iddati dzikr. Beda halnya dengan orang yang banyak makan tapi disebabkan ketajaman zikir. Ada orang yang kalau dia lapar nggak khusyuk zikir, maka dia harus kenyang. Kalau perut lapar, zikiran nggak bisa kuat karena perutnya lapar. Nah, orang yang semacam ini fala yadurru, maka tidak apa-apa banyak makan. Orang ahli zikir kalau dia nggak kenyang, nggak tajam zikirannya, nggak kuat. Li'anna ba'dal awliya'i tariqatuhum kasratul akli. Karena sebagian wali itu memang tariqahnya banyak kalau makan harus banyak. Sebagian wali seperti itu, Pak. Kalau kita mungkin karena memang kelaparan atau memang suka makan. Jadi kalau sebagian wali memang ada yang torikohnya itu banyak li sur'atin hidomit ta'ami, karena cepatnya tercenanya makanan, bi hararati athari dzikri, dengan panasnya bekas zikir. Jadi walaupun makanannya banyak, makannya banyak, porsinya banyak, tapi cepat lapar. Kenapa? Pengaruh dengan zikirannya itu. Zikiran itu bawaannya panas. Fa innahu kannari, karena zikir itu seperti api. Sehingga cepat lapar. Orang-orang senang zikir itu laparan. Orang-orang torikoh itu, ya, yang sekali sila bisa 5 jam itu gampang lapar. Makanya kalau makan banyak. Teman-teman saya yang suka jaulah tablek gitu. Itu kalau makan itu luar biasa. Jadi satu sisi mereka senang dengan sunnah Nabi, tapi ketika makan melebihi sunnah Nabi, banyak itu langsung habis. Memang harus habis kalau makan. Tanpa ada sebutir pun sisa nasi. Salut saya. Makanya banyak. Karena senang zikir. Akhirnya apa? Hawanya panas sehingga makanan yang banyak ini gampang cepat hilang.
Jadi cepat lapar lagi. Bi khilafis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beda dengan sholawat. Kalau sholawat itu apa? Fa inna atharoha baridu. Ya. Jadi pengaruhnya sholawat itu dingin, sejuk. Maka kalau orang banyak baca sholawat itu dengan berbagai macam model sholawat, sholawat apa Naria, sholawat Jibril, sholawat apa lagi, sholawat Ibrahim, itu orang gaweannya itu adem, gak gampang karena pengaruh sholawat. Karena pengaruh sholawat. Beda dengan zikir tadi, apalagi zikir yang kadang ada orang zikir kan nganu khasiatnya. Kamu kalau zikiran ini bisa terbang, wah itu kamu panas sekali. Kamu kalau zikiran ini dibacok menter, gak mempan, ditembak ngakak, itu gawiannya panas, sehingga gampang lapar. Kalau makan banyak. Tapi kalau salawat tidak, pengaruhnya itu dingin. Jadi mangkal surah shiba'uhu kasurullah. Orang yang banyak makan, istilahnya sering kenyang. Sering kenyang itu jadi ada dua kemungkinan. Makannya banyak sekali makan atau sering makan, sering ngemil. Wa mangkal surah lahmu kasurat syahwatuhu. Siapa orang yang dagingnya banyak, ini syahwatnya banyak. Kayak orang Arab ya. Orang Arab sekali makan satu kambing itu cuma 4-5 orang. Bayangkan, nggak ada istilah darah tinggi sana. Karena memang sudah tercukupin uangnya, nggak mikir uang lagi untuk dimakan besok. Karena kalau tenang pikirannya nggak gampang naik darah, walau makanya satu ekor kambing 5 orang. Syahwatnya tinggi. Falladhi yudfitu syahwata huwal ju'. Nah, sesuatu yang bisa meredam syahwat itu adalah rasa lapar. Maka dianjurkan orang yang syahwatnya tinggi itu banyak puasa. Yang bujang-bujang ini sering puasa. Ya, perintahnya bujang itu istito'ah. Manis tato'ah minkumul ba'ah. Sing kuat ba'ah itu segala macam kemampuan untuk nafkahnya, maka falyatazawwaj, hendaknya beristri, ya menikah. Kalau tidak udah istito'ah, maka hendaknya fa'alaihi bisawm atau bisyam, hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu wija wa ghadulil basar wa ahsanul faraj. Jadi bisa menjadi benteng, bisa menjaga pandangan, dan bisa menjaga kehormatan. Itu kalau syahwatnya tinggi. Jadi orang yang dagingnya banyak, syahwatnya tinggi. Banyak syahwatnya, banyak keinginan. Falladhi yudfil syahwata huwal ju'. Dan yang bisa meredam syahwat itu adalah rasa lapar. Jenengan kalau syahwatnya tinggi itu, setiap lihat cewek cantik, langsung itu banyak-banyak puasa. Atau walaupun nggak puasa, kalau makan sedikit aja, biar kerasa lapar terus. Wa man kasurat syahwatuhu kasurat dzunubu. Siapa orang yang syahwatnya banyak, maka dosanya banyak. Wa hiyallati tahjubu 'anillahi ta'ala, dan dosa itu yang bisa menjadikan dia terhalang untuk bisa wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa itu yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu, karena banyak dosa, karena banyak Kenapa bisa syahwatnya tinggi? Karena banyak dagingnya. Karena banyak dagingnya, karena banyak makan, kenyang terus.
Wa man kasurat dzunubuhu qasa qalbu. Siapa orang yang dosanya banyak qasa qalbu, maka hatinya menjadi keras. Kalau keras falam yaqbalil mawa'idha, maka dia tidak bisa menerima nasihat. Orang yang hatinya keras dinasihati itu mangkel. Padahal dia tahu bahwa dirinya salah. Orang kalau hatinya keras itu tidak bisa menerima kebenaran. Kalau ada kebenaran itu malah seakan-akan kebenaran itu adalah sesuatu yang mesti dilenyapkan. Karena bertentangan dengan nafsunya. Hati menjadi keras disebabkan banyak dosa. Wa man qasa qalbuhu ghariqan fi afatid dunya wa zinatiha. Siapa orang yang hatinya keras, maka dia tenggelam dalam bahayanya dunia dan perhiasan dunia. Jadi orang yang hatinya keras itu tenggelam dia. Tenggelam larut dalam bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh dunia. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh kesenangan dunia, perhiasan dunia. Maka kita berharap kepada Allah, ya kalau memang kita nggak bisa lapar, ya harus diimbangi dengan zikir. Ya. Aku ini kalau makan nggak bisa setengah piring, harus minimal satu piring. Kalau bisa 1 piring setengah. Nah, biar ini tidak bahaya, harus diimbangi dengan zikir. Karena Pak zikir itu bisa mempercepat hancurnya makanan, bisa dicerna, gampang mencerna makan. Jadi intinya itu. Jadi kalau kita banyak makan jangan sampai nyantai. Kalau nyantai ya itu tadi timbulnya banyak dagingnya, banyak syahwatnya, banyak dosanya, menyebabkan hati keras. Ya kalau kita aku doyan mangan, ya harus diimbangi dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Jadi tadi biar menjadi pencerna makanan dengan segera. Paham ya? Kalau bisa diperbanyak dengan sholawat. Karena pengaruh sholat itu diingin. Wal maqalatu tsalisata asyrata. Maqalah yang nomor 13 An Sufyan Ats-Tsauri, yaitu dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala annahu qala, bahwa beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri seorang tabi'in, ikhtar fuqara'u khamsan wa ikhtarul aghniya'u khamsan. Orang fakir itu memilih 5 perkara. Ai alladzina radu bil fakir. Orang yang betul-betul ridho, ikhlas menerima dengan kefakirannya. Itu memilih 5 perkara minas sifatil mahmudati, dari sifat-sifat yang terpuji. Karena memang orang fakir ada yang nggak menerima dengan kefakiran. Wis gak duwe ngeluh, wis gak duwe gak pernah sholat, wis gak duwe Ramadan yang gak puasa, wis gak duwe kalau ada orang beli motor baru ngomongnya kesana kemari menggunjing, nuduh sekarang. Ada ini. Yang dimaksud di sini ini fakir yang rodu bil fakri. Ridho dengan kefakirannya itu, dia ya tetap ibadahnya mempeng, ngajinya mempeng, sergap ke tetangga baik. Ini namanya orang yang nggak punya tapi ridho, ya. Nggak punya tapi
Orang fakir yang ridho dengan kefakiran ini memilih 5 sifat-sifat terpuji. Yang menjadi pilihannya itu 5. Waqtarul aghniya, dan orang-orang kaya memilih 5 juga. Maksudnya orang kaya alladzina ahabbul amwal. Orang kaya yang senang dunia, senang harta. Bukan orang kaya yang dermawan. Karena memang orang kaya sama dengan fakir tadi. Orang kaya ada yang pelit, medit, bakhil. Ada orang kaya yang dermawan. Nah, yang di dalam kitab ini yang dimaksud orang kaya yang pelit. Ini memilih 5 perkara minas sifatil mazmumati, dari sifat-sifat yang tercela. Apa rinciannya? Yang dipilih oleh orang fakir yang ridha dengan kefakiran 5 perkara tadi, waqdarul fuqara urahatan nafsi. Orang-orang fakir yang ridha dengan kefakiran memilih sifat yang terpuji, yaitu berupa rohatan nafsi. Jiwa yang bisa roha itu istirahat, tenang. Wafaro yang pertama, wafaro ghotal qalbi aminasikol, dan sepinya hati, kosongnya hati dari hal-hal yang memberatkan. Maka ada sebuah hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Rasul bersabda begini, berdoa istilahnya, Allahumma inni as'alukal aisyar rafi'ah, ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, al-aisyar rafi'ah, kehidupan yang mulia, yang tinggi, yang luhur. Nabi meminta kepada Allah akan diberi kehidupan yang mulia. Yang kedua yang diminta oleh Nabi apa? Wal balal farigo, hati yang kosong, maksudnya hati yang tentram, hati yang damai. Ini yang diminta oleh Rasul. Nah, orang fakir yang ridho dengan kefakiran, dia yang pertama yang dia pilih rohatan nafas, jiwa yang tenang, yang istirahat, yang bisa istirahat. Yang kedua wa faraghatal qalbi, hati yang tentram. Yang ketiga yang dipilih oleh orang fakir yang ridho dengan kefakirannya, wa ubudiyatar rabbi, penghambaan kepada Tuhan, senang ibadah, ngabdi terus kepada Allah. Yang keempat yang dipilih sifat terpuji oleh orang fakir yang ridho dengan kefakirannya, khifatal hisab yaumal mahsyar, hisapan yang ringan besok di padang mahsyar. Jadi pilihannya orang fakir yang ridho dengan kefakiran itu nanti biar ketika dihisab mudah, nggak berat-berat. Apanya yang mau dihisab? Mau duit nggak duit? Ya. Nggak ada pertanyaan hartamu dari mana kau dapat, kemudian dibelanjakan untuk apa? Kenapa? Enggak duit. Enggak duit. Beda dengan orang kaya. Yang kelima yang dipilih oleh orang fakir yang ridho dengan kefakirannya, ad-darajatul ulya, derajat yang tinggi, fil jannah, di dalam surga. Orang fakir ini memilih nanti gak apa-apa wis di dunia fakir, gak duwe apa. Ibadah kenceng terus, silaturahim baik, tetangga baik. Karena apa? Dia punya pilihan nanti di surga, harapannya mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang fakir yang ridho. Orang fakir yang gak ridho ya, wis di dunia sudah sengsara, di akhir tambah sengsara. Kenapa? Wis gak duwe, gak sholat,
nggak poso Ramadan ke tetangga nggak bagus. Memang ada Pak kisah tentang orang nggak begitu punya, saya nggak begitu punya, nggak mampu, dengan tetangga nggak bagus. Sehingga ketika ada apa sakit, yang dihubungi orang yang jauh, minta tolong ke orang yang jauh. Ini kisah nyata. Ketika didatangi, ternyata tetangga kiri kanan itu bilang, iya, dia kurang bagus sama kita ya, sama tetangga. Jadi orang kayak gini kan sangat kasihan. Di dunia sudah pas-pasan, nggak apik dengan tetangga. Di akhirat, ya kalau nggak ada perubahan ya akan susah. Kenapa? Tetangga itu bersaksi bahwa dia tidak baik. Maka perlu kita hati-hati dengan tetangga. Karena yang akan menolong kita pertama itu bukan saudara kita yang jauh, tetapi tetangga dekat kita yang nempel omah. Iya, pasti. Walaupun tetangga itu tidak seiman dengan kita. Dulu saya pernah di sana tempat saya tangga saya itu kan Nasrani. Awalnya memang kurang bagus loh. Tapi ketika ada apa-apa, yang dipanggil itu kita. Yang dipanggil ini kita minta tolong. Itu penting. Maka kita Nabi itu wasiat dengan tetangga, berpesan dengan tetangga. Wahdarul aghniya'u. Sedangkan orang kaya yang senang harta. Pelit, medit, bakhil. Perhitungan luar biasa. Orang kaya yang semacam ini memilih sifat tercela yang banyaknya juga 5. Yang pertama apa yang dipilih? Ta'aban nafsi, capeknya jiwa. Orang kaya yang pelit, medit, perhitungan atas harta yang ia miliki, yang ia pilih itu yang pertama adalah capeknya jiwa. Kenapa? Li'annahu kullu waqtin fi khidmatil awal. Karena dia orang kaya semacam ini setiap waktunya hanya bergelut dengan urusan harta. Bagaimana caranya uang terus menempuh. Kalau bisa dimakan sampai 7 turunan. Itu yang dipikirkan. Mau sedekah, wapun. Ada orang, pernah saya nanya ke seseorang. Waktu pas mudikan. Wah, ini baik. Bisa bagi-bagi di kampung halaman. Apa yang bagi-bagi? Nyarinya susah di sini, mau dibagi-bagi. Enak sekali. Nah, ini punya komitmen punya prinsip seperti itu menyebabkan kita ketika kita mencari harta itu capek. Yang kedua yang dipilih oleh orang kaya yang model kayak gini apa? Syughlal qalbi, sibuknya hati. Fi tafkiril awal, dalam memikirkan harta. Pokoknya setiap hari pikirannya duit, pikirannya harta. Yang ketiga, wa ubudiyatad dunya, menjadi penghamba dunia. Faman ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa orang yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi hamba. Menjadi budak dunia isinya. Budak harta. Lek seneng wong wedok menjadi budak wanita. Wah, budak wanita, bukan buaya darat, budak wanita.
seneng wedoan. Kemudian yang keempat, wasyiddatal hisab, orang kaya yang pelit tadi, yang perhitungan dengan hartanya itu, yang ia pilih sifat tercela yang keempat adalah syiddatul hisab, hisapan yang berat. Bisa babil awal disebabkan harta. Wa man nukisha fil hisabi udziba. Siapa orang yang diruwetkan dengan masalah hisapan berarti dia tersiksa. Wa man ahabba syai'an udziba bihi. Siapa orang yang mencintai sesuatu maka dia tersiksa dengan sesuatu tersebut. Contoh kayak hobi ya. Orang penghobi itu ya. Ya, saya tidak menganukan jeleknya. Orang penghobi itu tersiksa. Kalau betul-betul hobi motor tua, wes modif kurang ganti lagi, modif lagi. Punya satu, pingin dua, punya dua, pingin tiga, sampai di rumahnya koleksinya banyak. Itu namanya ahabba syai'an udziba bihi, tersiksa dengan hobinya itu. Enggak tersiksa, Pak. Tapi kadang kan ada yang bilang, Pak, saya enjoy aja, seneng saya nih, Pak, malah, Pak. Seneng ketika diajak ngomong, tapi ketika sendirian kadang mikir. Mikir bisa jadi ini bagaimana cara menjual, bisa jadi uang ketika bosan, atau mikir apalagi yang belum aku koleksi. Nah, ini kan sesuatu yang seneng tapi sebetulnya hal-hal yang ya dalam tanda kutip kurang bagus. Kenapa? Pikirannya seperti itu. Ini sudah punya. Tapi apa ya? Diem ya, ngobrol lagi ya. Apa ya yang lagi? Sampai kemana-mana dicari. Nah, kadang sampai keluarganya sendiri gak terawat kan. Senang burung, penghobi burung ya. Burungnya dirawat, istrinya nggak dirawat. Gak direken kadang tidak ada burung gak direken, noreken istri itu. Anak gak direken, beli burung puluhan sampai ratusan juta, beli baju anak yang harga 200.000 kadang marah. Ini namanya udziba bihi. Ya. Ini diakui atau tidak memang seperti itu. Nah, banyak ini kejadian. Orang yang beli barang kesenangannya sampai puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Ketika istrinya, anaknya minta sesuatu, harga 200.000, 500.000, semua mahal. Apa yang beli ini mahal? Tapi beli kesukaannya sampai puluhan juta. Ini namanya udziba bihi. Ahabba syai'an udziba bihi. Tersiksa sebetulnya. Tapi dia nggak merasa. Yang merasa siapa? Keluarganya, anaknya tuh, bapak ini tuku manuk sampai 5 juta. Aku njaluk kelambi rego 1 saya diomelin. Kemudian yang kelima yang dipilih oleh orang kaya seperti wad darajat sufla, derajat yang rendah. Apa itu? Wahiyat dunia. Derajat yang dunia itu adalah urusan dunia. Yang dipilih bukan akhirat tapi dunia. Li'annaha bin nisbati li darajatil akhirah la syai'a. Karena dunia itu kalau dikaitkan dengan urusan akhirat, derajatnya akhirat, ialah syai'an, tidak ada apa-apa, Maka kita mudah-mudahan menjadi orang yang kaya, tetapi bukan masuk ini. Kaya yang bisa memanfaatkan kekayaannya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun kaya, nanti hati, jiwa tetap tidak capek.
hati tidak sibuk. Urusan ibadah tetap lancar. Hisapan ringan. Kenapa? Hartanya banyak dipergunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, di jalan Allah. Dari mana kamu dapatkan? Dari dagang ya Allah. Untuk apa kamu habiskan? Ya untuk bangun masjid, bangun musola, santunan yatim, fukoro, janda-janda miskin, janda-janda tua. Itu ya Allah. Enak, jadi ringan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian kaya yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Nek didoakan yang masuk bagian fakir itu enggak amin rasanya. Ya, tetap ingin kaya Mas. Ya. Tapi nek fakir sing rido ya kaya tetap. Hakikatnya kaya. Fakir sing rido dengan kefakiran ya hakikatnya kaya. Tapi secara materi orang melihatnya fakir. Wal maqalatur rabi'ata asyrata. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bermanfaat bagi kita bisa amalkan. Hanya jangan banyak-banyak makan, karena kalau banyak makan dagingnya banyak. Banyak dagingnya, banyak syahwatnya, tinggi syahwatnya. Syahwatnya tinggi, banyak dosanya. Banyak dosanya, hati menjadi mati. Kalau hati menjadi mati, maka dia tenggelam. Hati keras, maka dia tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, Allah menjaga hati kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita dunia akhirat. Amin Allahumma. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akna bi taqwa minna bil 'afiyati bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.